Saya ucapkan selamat ibadah di rumah. Sudah hampir 2 bulan kita tidak bisa ketemu bersama Bapak Ibu yang kita karena COVID-19 yang mengakibatkan kita tidak boleh berkelompok. Kita patuh kepada pemerintah supaya kita benar-benar cepatnya COVID-19 ini segera sirna. Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami datang kepadamu, layakkan kami untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Karena firman-Mu itu kudus, kami supaya layak menjadi saluran yang kudus itu, hingga firman-Mu keluar tidak ternoda oleh hati kami yang kotor. Oleh sebab itu, sucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Mari Bapak, ibadah minggu pertama bulan kelima ini, Engkau memberkati kami, memberkati sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama akan mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bicara soal iman yang benar. Pada iman yang tidak benar dalam Alkitab, kita akan belajar. Iman yang benar itu seperti apa? Iman yang tidak benar seperti apa? Yang pasti kalau iman benar itu berhasil, bukan gagal. Tetapi yang iman tidak benar itu gagal. Kita menghadapi masalah yang sangat luar biasa sekarang ini. Masalah yang melanda dunia, yaitu COVID-19 yang menelan korban begitu luar biasa. Kalau kita sudah masuk lockdown, tidak bisa keluar, itu makin teraniaya lagi. Tetapi, kalau kita punya iman yang benar, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Kita akan melihat contoh iman yang benar. Kita membaca di dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa Tuhan anak Daud? Teruskan. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini ujian iman.
Seseorang yang ada persoalan, ada masalah tentang anaknya dirasuk setan, dia percaya kepada Yesus, anak Daud. Dia didiamkan, tapi dia tetap datang menyembah Yesus. Dia berkata, kasihanilah aku, ya Tuhan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti diberikan kepada anjing. Mengambil roti dari anak-anak diberikan kepada anjing. Teruskan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini iman yang benar itu diuji. Ya, dikatakan, maka Yesus jawab dan berkata padanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Terus? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini yang menakjubkan, kalau iman itu benar, kita ada masalah. Masalah kita sekarang ini, masalah dunia, yaitu corona. Yang sangat menakutkan, yang menakutkan apanya? Penularannya. Kita tidak boleh berkelompok atau bergerombol, kita tidak boleh berjabatan tangan, kita harus duduk jarak 1-2 meter dan lain sebagainya. Tidak bisa ibadah di rumah ibadah, masjid kosong, gereja kosong. Tetapi kita tidak boleh kosong iman. Memiliki iman yang benar, memiliki jawaban doa. Kalau kita melihat peristiwa ini, perempuan ini datang kepada Yesus menyebut anak Daud. Daud siapa toh? Daud itu Raja Israel yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul yang salah. Daud dipilih, tetapi juga ada ceritanya. Yesus anak Daud. Tapi Yesus juga anak Abraham. Abraham bicara apa? Bicara iman. Iman yang memiliki kekuatan dan kuasa itu diuji. Benar dan salah itu ada ujiannya. Perempuan ini direndahkan, disamakan dengan anjing. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, ya Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus kagum dengan iman perempuan ini. Yesus berkata, besar imanmu, ibu. Jadilah kehendakmu, anaknya sembuh. Sekarang kenapa kita punya iman kadang-kadang tidak bisa ada kuasa? Kenapa? Di mana sebabnya? Ayo kita belajar kepada iman Bapak Abraham. Iman yang benar itu pasti lolos dalam ujian. Ayo kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Allah. Ya, Abraham dijadikan bapaknya orang beriman. Itu diuji imannya, lolos gak? Ujiannya adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban anak yang sangat dikasihi, anak tunggal. Luar biasa. Jangankan anak, kita untuk mengorbankan harta saja sulit. Tapi ini Abraham diuji
mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi setelah Abraham ikhlas mengikat kaki, tangan, dan mau disembelih, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah terus gimana? Tuhan minta korban kok tidak disembelih, tapi diganti dengan domba yang tersangkut tanduknya di belakang daripada Abraham. Yang menggenapkan siapa? Tuhan itu minta yang namanya korban itu harus disembelih, harus keluar darah. Tetapi kenapa SK tidak disembelih? Tidak boleh, hanya diuji. Iman kita seringkali diuji, bukan harus anak kita sembelih. Bukan harus kita yang disembelih. Yang disembelih adalah anak domba yang digenapkan di dalam Yesus anak Abraham. Ayo kita baca. Matius pertama ayat yang pertama. Matius pasal pertama ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud yang disebut perempuan Kanani tadi. Yesus anak Daud, anak raja, punya otoritas, punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya raja. Termasuk Yesus anak Daud akan memberikan satu jawaban doa menolong, diuji dulu imannya benar atau tidak. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak diberikan pada anjing. Ya Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus berkata, besar imanmu itu. Abraham juga diuji sebagai bapaknya orang percaya, diuji. Tetapi ujian itu bukan korban itu tanpa wujud, tanpa bukti. Maka diwujudkan di dalam Yesus, anak Abraham, menyerahkan dirinya, taat, patuh, taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk iman Abraham bisa tersalurkan kepada bangsa lain. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain termasuk saya dan saudara. Ini harus ada iman yang sungguh-sungguh itu diuji lewat korban. Banyak orang Kristen kalau bicara diberi senang sekali. Tapi kalau bicara korban sulit sekali. Korban yang ikhlas itu mewujudkan iman yang kuat, iman yang mengandung kuasa, iman yang akan dijawab. Kita menghadapi masalah sekarang ini, apakah kita yakin doa kita dijawab dengan iman? Yakin, kenapa? Tapi harus iman yang benar. Iman yang ikhlas melakukan perintah Tuhan. Bawalah anakmu yang kamu kasih, anak tunggal, menjadi korban obaran di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham siap sama dengan Yesus. Yesus siap, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk menjadi korban persembahan pengganti korban kita. Pengganti korbannya Abraham, bapaknya orang percaya. Pengganti korban kita, seberapa besar korban kita, diganti dengan apa? Doa kita dijawab. Tapi kalau kita tangan kosong, doa kita, berarti kita tidak memiliki iman Abraham yang digenapkan di dalam Yesus Kristus sebagai anak Abraham. Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu silsilah kenapa disebutkan Yesus anak Daud, Yesus adalah Raja. Kenapa disebutkan Yesus anak Abraham, Yesus adalah penggenap korban Abraham, yaitu anak yang dikasih. Yesus adalah anak Allah yang dikasih oleh Bapa, dikorbankan
untuk supaya iman Bapak Abraham tidak hanya turun kepada Ishak dan Yakub, bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain, yaitu kita semua. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi Kristen keturunan yang tidak memiliki iman, artinya kita hanya menjadi Kristen tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, hanya sekedar pokoknya ke gereja, pokoknya saya setia ke gereja, setia melayani, tetapi ada masalah tidak bisa terselesaikan. Apa sebab? Sebab iman kita tidak mencapai kepada iman sesuai dengan maunya Kristus. Kristus sudah merelakan diri menjadi korban sembelihan untuk saya dan saudara. Tapi kita kadang-kadang sembrono iman kita. Ayo kita lihat. Yohanes 8 ayat 44 sampai 45. Yohanes 8 ayat 44 sampai 45. Iblislah yang menjadi bapamu, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini iman cukup. Iman yang palsu, iman yang salah itu Kristen hanya ikut-ikutan. Merasa orang tua saya Kristen, seperti ini orang-orang Farisi, aku anak Abraham, aku keturunan Abraham. Kalau memang kamu anak Abraham, kamu tidak melakukan yang jahat. Karena Yesus anak Abraham tidak pernah melakukan hal yang jahat. Kamu anak iblis, kamu penuh dusta, kamu tidak jujur, kamu pembunuh. Ini saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tidak mengalami kelepasan dosa, terikat oleh dosa. Dosa itu pekerjaan iblis. Yang tadi perempuan mengatakan, anakku dirasuki setan, dirasuki iblis, sangat menderita. Kalau orang berdosa merasa menderita, mencari kelepasan dengan iman, dapat. Tapi kalau kita berbuat dosa nyaman, seperti tidak apa-apa, tidak masalah dan lain sebagainya, ya akhirnya gagal. Karena apa? Karena iman yang palsu itu iman yang tidak bisa berkorban. Kita lihat Matius 19 ayat 16 sampai 23. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, yang baik hanya satu. Tidak ada selain daripada Allah. Teruskan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Tadi iblis pendusta, tapi ini jangan mengucapkan saksi dusta. Teruskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Wah, sudah luar biasa. Orang kaya, anak muda yang kaya luar biasa melakukan yang baik.
Tetapi satu kekurangannya, 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Semua sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ibadah sudah melakukan hukum Taurat, sudah tidak berzina, tidak membunuh, tidak berdusta, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, masih kurang. Apa kurangnya? Korban. Jadi korban ini adalah kekuatan iman. Abraham bagaimanapun juga satu iman, ujian yang terakhir adalah berkorban, mempersembahkan anaknya. Iblis itu kalau sudah mengikat manusia, saudara, waduh luar biasa. Mencelakakan, menyengsarakan, menakutkan, membingungkan, dan lain sebagainya. Termasuk kalau corona ini dari iblis, siapa tidak takut? Tapi hanya orang yang punya iman benar tidak takut. Bukti iman benar adalah berkorban untuk Tuhan, termasuk Tuhan mengajarkan memikirkan orang miskin. Sekarang banyak orang miskin, banyak orang kekurangan makan, banyak mau beli beras tidak ada. Apakah orang kaya bisa memikirkan itu? Ini adalah ibadah yang benar, ini ibadah wujud iman Bapak Abraham. Kalau kita berlimpah-limpah, ada orang miskin, ada orang kekurangan, tidak kita pikirkan. Apakah iman kita kuat? Apa kita akan mampu menghadapi satu masalah, menghadapi satu persoalan? Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tubuh fisik pasti mati kembali kepada tanah. Tapi tubuh rohani iman kepada Yesus akan ke surga jika iman itu benar. Tapi orang percaya kepada Yesus imannya tidak benar. Dia tidak mau berkorban, diuji supaya imannya itu benar-benar kuat. Tidak ada kemampuan melakukan, ya orang muda yang kaya itu undur. Tidak mengikut Yesus. Iman yang kuat itu sadar, yang bisa menolong hanya Allah. Yang baik hanya Tuhan. Kalau aku kembali kepada Tuhan, berarti aku kembali kepada perkara-perkara yang benar. Perkara-perkara yang baik. Tapi kalau aku membiarkan diriku hidup dalam dusta, aku kehilangan keselamatan. Kita melihat contoh konkret Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, Aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadikanlah aku hamba seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu penuh kasih sampai merelakan anaknya menjadi korban. Untuk siapa? Untuk orang berdosa yang sadar atas kesalahannya. Oleh karena dosa kejadian-kejadian seperti ini. Tetapi kita harus yakin. Kalau kita punya iman yang benar, apapun tidak akan menjamah kita. Kekuatan iblis kalah dengan kuasa korban Kristus. Yesus berkata, sudah selesai. Hai maut, di mana kemenanganmu? Sengat maut adalah dosa, hukum dosa adalah Taurat. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka kita perlu punya iman yang berkuasa. Iman yang berkuasa itu adalah Yesus anak Daud, anak raja, punya otoritas. Seperti anak yang dosanya sudah tidak karuan tadi. Tetapi dia datang dengan sadar, aku telah berdosa kepada Bapa, kepada surga. Ampuni aku tidak layak menjadi anak Bapa. Jadikanlah aku orang upahan Bapa. Setelah Bapa melihat, dia ambil keputusan kembali kepada Bapanya. Dirangkul, diganti pakaian, ganti sepatu, kenakan cincin, berpesta pora. Tuhan tidak akan melihat seberapa besar dosa kesalahan kita. Itulah sebabnya anak yang tunggal, anak Daud. Tadi kita baca Yesus anak Daud, anak Abraham. Yesus anak raja, punya otoritas, punya kekuasaan untuk menghapus dosa kita, menghapus kesalahan kita. Seberapapun dosa kesalahan kita, Tuhan berkuasa menghapus. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang seperti ini? Aku secara fisik patuh kepada pemerintah. Karena tubuh ini adalah seperti harus patuh pada pemerintah. Alkitab mengatakan pemerintah wakil Allah untuk mengurusi kesehatan fisik, untuk mengurusi makanan, soal ekonomi hanya untuk kepentingan fisik. Tapi soal keselamatan, pemerintah tidak bisa ngurusi. Itulah urusan rohani. Maka kita berusaha, roh kita dekat dengan Tuhan. Walaupun ibadah di rumah, tidak masalah. Kita masih sempat mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya. Kalau kita menghormati, saudara juga diuji. Di rumah apa disalahgunakan, saudara? Malah ada ibadah untuk foya-foya yang tahu hanya Tuhan dan saudara. Tapi kalau saudara menghormati ibadah di rumah, sungguh-sungguh mendengarkan firman yang saya sampaikan ini. Dan saudara memiliki iman yang benar, sadar atas dosa, sadar atas kesalahan, sadar atas kekeliruan. Itulah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini dinubuatkan oleh hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah penghapus dosa. Kita baca Yohanes 1 ayat 29. Yohanes pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa yang dunia. menghapus dosa manusia. Wah, luar biasa. Kalau kita ini punya iman, anak Abraham, Yesus anak Abraham, punya iman kepada Yesus, dan Yesus anak Daud punya iman kepada Yesus anak Daud yang punya kuasa. Dia datang dalam dunia mau menghapus dosa kita, mau melupakan kesalahan kita. Yang penting sikap kita bagaimana, menghargai enggak, menghormati enggak. Menghormati enggak dengan Yesus, menghormati enggak dengan firman-Nya. Kalau kita menghormati firman-Nya, kata Tuhan pada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, yang kamu kasih menjadi korban obaran. Tetapi kepada anak muda yang kaya, jualah segala kekayaanmu, bagikan pada orang miskin. Kalau Abraham taat, tapi anak muda yang kaya tidak taat.
taat kepada Tuhan sangat menentukan kita. Sembrono kepada Tuhan, hasilnya merugikan kita. Taat kepada firman Allah akan menguntungkan kita. Di sini ada contoh yang pasti. Orang yang taat, yang menghargai firman Allah, yang menghormati Yesus sebagai anak Abraham, Yesus sebagai anak Daud, yang menghormati iman yang taat kepada firman. Kalau saya taat kepada firman, saudara taat pada firman, masalah apapun, Tuhan berkuasa memberikan pertolongan. Masalah apapun, sesulit apapun, Tuhan berkuasa memberikan pertolongan kepada orang yang punya iman yang berkuasa. Iman yang berkuasa itu menghormati firman dan taat melakukannya. Kita akan melihat contoh Matius 8, ayat 8 sampai yang ke-10. Matius 8, ayat 8 sampai yang ke-10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini seorang perwira, seorang atasan, tapi dia seorang bawahan. Saya ini bagikan perwira, seorang atasan di tengah-tengah jemaat, tetapi saya seorang bawahan di hadapan Tuhan. Saya terutama harus yakin sepatah kata firman kalau saya lakukan, iman saya ada kuasa. Teruskan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Ia pergi taat. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Teruskan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini orang yang punya iman sembrono, iman salah akan masuk neraka. Tetapi iman yang benar masuk surga. Teruskan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Iya. Sebenarnya di mana kesalahan kok iman kita tumpul, dan di mana kok ada orang punya iman kok hebat. Ini persoalannya dalam pribadi kita. Yesus itu menggenapkan imannya Abraham untuk sampai kepada bangsa lain termasuk saya tadi sudah saya katakan. Tapi Daud itu sebagai raja. Maka Yesus anak Daud, tapi Yesus juga anak Abraham. Antara iman dan kuasa itu menjadi satu. Supaya iman kita kuasa kepada Yesus, pertama-tama seperti seorang perwira itu, ucapkan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Karena aku seorang bawahan, tapi di bawahku juga ada prajurit-prajurit. Jika aku berkata, pergi, maka mereka pergi. Jika aku berkata, datang, mereka datang. Jika aku berkata, kerjakan, mereka kerjakan. Kalau kita punya iman yang taat seperti perwira ini, melakukan firman walaupun sepatah kata, kita tidak berbantah, jual.
hartamu ditolak. Bawalah anakmu yang tunggal, dilaksanakan. Antara yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan, berbeda hasilnya. Kalau kita melaksanakan firman, hasilnya luar biasa. Apapun yang akan mengepung kita, yang akan merusak kita, tidak akan sampai kepada kita. Karena kita punya iman yang berkuasa. Pergi. Disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup di akhir zaman ini. Apapun yang akan terjadi, satu yang kita pelihara, jiwa kita. Tubuh sehebat apapun, sesehat apapun, kalau sudah usia lanjut seperti saya, sudah mulai mengeropos. Tetapi keberuntungan kalau usia seperti saya ini, pikiran sudah berbeda dengan anak muda. Keinginan sudah jauh berbeda. Yang saya rasakan saat ini, yang ingin saya lakukan adalah berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat baik, maka imanku sehat, imanku kuat. Aku tidak takut dengan apapun. Karena apa? Tuhan adalah berkuasa. Yesus anak Abraham, iman. Yesus anak Daud, berkuasa. Iman disertakan perbuatan adalah hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah firman yang saya sampaikan pada saudara semua. Kiranya saudara beribadah di rumah diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga. Kami sangat bersyukur mengetahui rahasia keberhasilan dan rahasia kegagalan. Kegagalan hidup karena sembrono dalam iman, melecehkan iman, tidak patuh di taat-taat. Kalau kira yang ringan dilaksanakan, tapi yang berat tidak mau melaksanakan. Itulah kekeliruan kami. Seperti apapun, sebesar apapun, korban kami diganti oleh Tuhan. Maka kalau hidup di dalam ketenangan, dalam kebahagiaan ini hasil iman yang melakukan firman Allah. Mari Bapa, kami berdoa. Jemaatmu semua yang di rumah, yang ibadah di rumah, berkati ya Tuhan. Supaya kalau mereka diberkati secara finansial, jangan sampai lupa. Tuhan punya hak untuk apa? Memerintahkan jual, untuk memerintahkan berkorban. Kalau sampai kami mengabaikan korban, kami mengabaikan firman, tidak akan sampai kepada kegenapan korban Kristus. Tapi kalau kami mengutamakan korban perintah Tuhan pada Abraham, maka akan digenapkan oleh Yesus. Diganti. Tidak pernah Tuhan akan merugikan kami. Kami berdoa untuk negara kami. Negara yang kami cintai. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berdoa untuk para anggota DPR pusat, daerah, sampai kabupaten. Semuanya beri hikmat, berikan kekuatan, kemampuan. Supaya mereka memimpin satu pimpinan kebenaran. Jangan egois hanya mengikuti maunya sendiri. Selalu pikiran dikuasai oleh politik, hanya ingin menguntungkan sendiri, tapi merugikan orang banyak. Tolong semuanya Tuhan. Berikan hebat, berikan kekuatan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak-Bapak DPR, Legislatif, Yudikatif, Eksekutif. Semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Sampai para pendeta seluruh Indonesia ini, sidang jemaat seluruh Indonesia ini, bangsa Indonesia semuanya kami doakan untuk kuat menghadapi cobaan-cobaan yang menimpa bangsa di dunia sekarang ini. Terima kasih banyak Bapak, Kau memberkati jemaat yang ibadah di rumah. Yang sakit Engkau tolong, Kau jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Yang kekurangan Tuhan buka jalan supaya mereka bisa makan seperti yang lain. Kalau kami merasa diberkati, kami perlu menjadi berkat bagi mereka.
yang hidup di dalam kekurangan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami. Kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati semua saudara yang beribadah di rumah. Dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.